Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kedengarannya tidak asing, tapi kalau kita menelusuri hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat istimewa dan ini tidak seperti yang kita pikirkan. Menerima sedekah dari Allah bukan menerima rezeki dari Allah. Oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, apa-apa yang membuat kita tersenyum, apa-apa yang membuat kita riang gembira, bahagia bersama keluarga. Tahukah kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersedekah, ternyata bukan dalam bentuk kebutuhan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan sedekah kepada kita dalam bentuk harta, kekayaan, jabatan, atau apapun itu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sedekah kepada hamba-hambanya dengan hal yang sangat istimewa. Lalu apa sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya? Kita simak satu riwayat sahih. An Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in, tidaklah seseorang yakunu lahu salatun bil laili, seorang hamba tersebut sudah terbiasa salat malam, terjaga, terpelihara, tidak pernah ada malam terlewatkan kecuali dia menyisihkan waktu untuk berdiri tegak, membungkuk, rukuk, dan sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaglibu 'alaiha naumun. Di suatu ketika, dia ini terserang kantuk yang teramat sangat. Entah apa, wallahu a'lam. Lalu kemudian dia lelap tertidur. Begitu terjaga, ternyata pada saat itu sudah terdengar kumandang as-salatu khairum minan naum. Oh, berarti sudah subuh. Fajar shadiq sudah menyingsing dan berarti didirikan waktu sholat subuh. Dia tertidur. Bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa kataballahu lahu ajru salatihi. Allah pasti menulis, mencatat pahala sholatnya yang setiap malam rajin, rutin, terpelihara dan terjaga dilakukan, meskipun malam itu dia tidak melakukannya. Meskipun malam itu dia lelap dalam tidurnya, mungkin terbuai oleh mimpi indahnya, mungkin juga dia pun tidak terasa apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala samakan tidurnya itu, pahalanya dengan malam-malam sebelumnya di mana dia sedang qiyamul lail. Apakah cuma diberikan pahalanya? Tidak. Wa kana naumuhu, dan tidurnya. Wa kana naumuhu, dan tidurnya alaihi, pada saat dia meninggalkan sholat itu, shadaqatun, adalah sedekah minallahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sedekah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya adalah tidur, di mana dia ketiduran padahal malam-malam sebelumnya, malam-malam yang telah dilaluinya selalu dihiasi dengan qiyamul lail. Pada saat itu kantuk menyerang, dia tertidur pulas, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkannya di waktu subuh. Dan ternyata tidurnya itu adalah bentuk sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang sekali, 2 kali, 3 kali qiyamul lail lalu ketiduran. Juga bukan orang yang memang tidak ada niat sama sekali untuk qiyamul lail, terjaga di penghujung malam. Tapi orang yang telah terbiasa, telah mendarah daging, telah menjadi rutinitas mulianya di penghujung malam
Allah Subhanahu wa taala memampukan dia untuk qiyamul lail, lalu malam itu dia lelap tertidur. Satu, Allah utuhkan pahalanya dalam keterlelapan tidurnya itu. Yang kedua, tidurnya itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita, kalau kita menerima sedekah dari orang-orang di sekitar kita, kita bahagia. Lalu bagaimana kalau kita menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa taala? Sedekah dari Allah Subhanahu wa taala bukan bentuk rupiah, bukan emas, bukan perak, bukan jabatan, juga bukan yang bersifat duniawi, tapi pada saat mata kita terpejam, jasad kita membujur lelap dalam tidur, kita melewatkan malam hari untuk qiyamul lail, padahal malam-malam sebelumnya terjaga dan terpelihara qiyamul lail kita. Renungan kita adalah, bagaimana dengan kita? Pernahkah menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, rugilah kita. Kalau sudah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.